Nah, kan terlihat semuanya. Oke, baik, kita mulai saja. Saya mohon izin, share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat, ya? Sudah, Pak. Baik. Sudah, Baik, Pak. saya slideshow. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hasil kali transformasi, di mana ini masih terkait tentang transformasi, sehingga nanti persyaratnya yaitu teman-teman sudah belajar tentang fungsi. Oke, di sini ada dua definisi dan teorema bahwa andaikan F dan G, andaikan di sini F dan G dua buah transformasi, jadi F dan G ini yaitu transformasi semua, dengan transformasi F ini memetakan dari V asal ke V hasil, kemudian transformasi G ini memetakan dari V asal ke V hasil juga. Maka komposisi atau perkalian dari F dan G, yaitu di mana F dan G suatu transformasi, yang ditulis sebagai G bundaran F, masih ingat dulu di SMA komposisi, jadi G bundaran F atau G transformasi kali transformasi F, didefinisikan sebagai berikut. G bundaran FP, jadi perkalian dua transformasi dengan titik P, sama dengan GFP untuk setiap P-nya di dalam bidang V. Jadi sekali lagi, G bundaran FP atau perkalian dua transformasi G dan F dari titik P sama dengan GFP, di mana setiap P-nya yaitu di dalam bidang V. Jadi di sini ada dua transformasi. Saya namakan di sini F dan G. Apakah harus F dan G, Pak? Tidak harus. Di sini saya namakan F dan G. Nah, kemudian muncul sebuah teorema, apakah di sini komposisi transformasi atau hasil kali transformasi adalah transformasi. Jadi muncul pertanyaan, apakah komposisi transformasi atau hasil kali transformasi adalah transformasi juga. Nah, tolong di-mute ya semuanya dulu. Siapa yang belum mute? Oke, kita lanjut, G. Jadi untuk menunjukkan dia transformasi, persyaratnya dia harus fungsi. Kemudian di B bijektif. Karena dia bijektif, berarti dia pasti surjektif dan injektif. Nah, untuk menunjukkannya apakah F dan G perkaliannya suatu transformasi, kita tunjukkan di sini. Jika transformasi F yang memetakan dari V asal ke V hasil, dan transformasi G yang memetakan dari V asal ke V hasil, masing-masing suatu transformasi. Jadi, kenapa dia suatu transformasi? Karena F ini memetakan dari V ke V, G juga memetakan V ke V, maka jelas dia fungsi karena memetakan dari daerah asal ke daerah hasil di sini, maka dia merupakan fungsi. Nah, di situ definisikan masing-masing suatu transformasi. Maka komposisi H, jadi saya namakan H, artinya H ini yaitu perkalian dari dua transformasi ini, yaitu G dan F. Saya namakan di sini yaitu H, yang memetakan dari V ke H. Jadi H ini V asal ke V hasil. Jadi H ini merupakan pemisahan dari G bundaran F-nya. Akan dibuktikan suatu transformasi. Apakah perkalian ini suatu transformasi? Nah, pertama kita lihat di sini yaitu apakah H itu surjektif. H berarti di sini G bundaran F-nya. Untuk menunjukkan surjektif, kita kembali lagi ke awal bahwa
cukup kita ambilkan satu peta, tunjukkan dia memiliki prapeta atau tidak. Sehingga jelas kalau dia memiliki prapeta, saat kita ambil petanya, dia bersifat surjektif. Misalnya di sini, ambil peta, saya namakan Y, di bidang V, karena G transformasi, ini diketahui pada pernyataan G, berarti G surjektif. Nah, karena dia transformasi, pasti dia memiliki sifat surjektif. Sehingga G surjektif. Maka untuk setiap Y di bidang V, atau peta yang kita ambil, kita namakan Y di bidang V, maka ada prapeta. Saya namakan di sini Z di bidang V juga, sehingga Y sama dengan GZ, di mana Y ini sebagai petanya, Z ini sebagai prapetanya. Kemudian karena F juga suatu transformasi, berarti F juga surjektif. Maka pada Z yang kita ambilkan petanya yaitu Z pada transformasi F ini, maka ada X sebagai prapeta di bidang V. Sehingga Z sama dengan Fx, di mana Z ini sebagai petanya dan X di sini sebagai prapetanya. Maka didapat Y sama dengan GZ atau Y sama dengan GFX, di mana Z-nya itu Fx, atau Y sama dengan G bundaran Fx, atau Y sama dengan Hx, kan tadi di atas ini kita sebut tadi itu sebagai H, sehingga Y sama dengan Hx. Ini berarti setiap Y di V atau setiap peta di bidang V ada prapeta di bidang V juga, sehingga Y sama dengan Hx, jadi H surjektif. Jadi kalau misalkan kita ilustrasikan, misalkan pada transformasi G dulu. Nah, maka di sini kita lihat, saat kita ambilkan peta, karena dia transformasi, maka dia pasti surjektif. Nah, ini Y sebagai peta, dan Z sebagai prapetanya. Kemudian, saat kita ke transformasi F, maka saat kita ambilkan Z sebagai petanya, maka pasti akan ada prapeta, yaitu di sini saya ambilkan yaitu X sebagai prapetanya. Sehingga Z di sini sebagai peta. Kemudian X di sini sebagai prapeta. Nah, jelas hubungannya di sini. G, Y sama dengan GZ, F sama dengan ZFX. Nah, sehingga di sini dituliskan Y sama dengan GZ diketahui dari hasil ini, dan Y sama dengan GZ ini, yaitu kita ambilkan Z-nya yaitu Fx. Sehingga Y sama dengan F ini keluar, sehingga G bundaran F kali X. Atau di sini tulisan G bundaran Fx atau Y sama dengan Hx. Jadi jelas di sini saat kita tuliskan Y sama dengan GZ sama dengan Z-nya ini yaitu Fx, sehingga kita tuliskan G Fx. Nah, F-nya kita keluarkan G Fx. Jadi ini perkalian dua transformasi atau sama dengan G bundaran Fx. Nah, di mana tadi untuk G bundaran F tadi itu kita namakan sebagai H di sini. Maka kita bisa tuliskan bahwa Y sama dengan Hx. Y sama dengan, karena G bundaran F ini sama dengan H, tuliskan Hx. Maka jelas dia bersifat surjektif. Sehingga untuk poin yang pertama sudah terbukti bahwa dia surjektif. Nah, sekarang kita lanjut ke
yang injektifnya. Akan diperlihatkan saat P tidak sama dengan Q, maka HP tidak sama dengan HQ. Artinya HP dan HQ ini sebagai petanya, PQ sebagai prapeta. Misalkan kita ambil petanya itu sama dengan yang P dengan Q. Maka G bundaran FP sama dengan G bundaran FQ, atau kita bisa tuliskan GFP sama dengan GFQ, karena ini masuk sini. Oleh karena G injektif, maka FP sama dengan FQ, karena G injektif kan fungsi salah satu. Nah, dan F injektif, maka P sama dengan Q. Sehingga pengandian tidak tepat atau salah. Harusnya jika P tidak sama dengan Q, maka petanya juga tidak sama, karena dia merupakan fungsi satu-satu. Sehingga jelas dari pembuktian yang pertama dia surjektif, dan kedua dia injektif, terbukti bahwa komposisi transformasi atau hasil kali dua transformasi adalah transformasi juga. Jadi terbukti teorema tersebut bahwa komposisi transformasi adalah transformasi. Kemudian di sini kita lihat sifat-sifat dari komposisi transformasi atau hasil kali dua transformasi. Yang pertama, sifat tertutup dan sifat asosiatif. Operasi komposisi itu bersifat tertutup, itu jelas nggih. Jika PQR adalah transformasi-transformasi, jadi ini P transformasi, Q transformasi, R juga transformasi, maka P bundaran dalam kurung, Q bundaran R kurung tutup sama dengan P bundaran Q dalam kurung bundaran R, artinya dia bersifat tertutup, dan yang kedua bersifat asosiatif. Kita kembali ke aljabar, sifat dari asosiatif. Kemudian kedua, komposisi dua isometri. Jika P dan Q adalah isometri, ingat isometri yaitu mengawetkan garis, mengawetkan sudut, maka P bundaran Q atau perkalian dari dua isometri adalah isometri juga. Jadi akan kita tunjukkan bahwa P isometri, Q isometri, kemudian kalau kita kalikan adalah isometri juga. Nah, kita buktikan di sini. Ambil sebarang dua titik yaitu A dan B di bidang V. Kemudian Q isometri, maka di sini mutlak dari QA kali QB sama dengan AB. Kita bicara nilai mutlak pada kalkulus, sudah pernah dibahas. Kemudian jika P isometri, maka PQA kali PQB sama dengan QA kali QB. Sehingga di sini Q ini kita keluarkan, sehingga dapatkan P kali Q dari titik A kali P kali Q dari titik B sama dengan nilai AB ini atau nilai mutlak. Jadi PQ juga suatu isometri. Kita lihat di sini. AB sama dengan AB, sehingga mengawetkan jaraknya. Gitu. Kalau kita bicara sudut, berarti nanti akan mengawetkan sudutnya. Atau kita bicara hal kesejaran, maka dia juga akan mengawetkan hal kesejarannya juga. Jadi ini sifat-sifat komposisi transformasi atau perkalian dua transformasi. Jadi saya kira ini sudah pernah teman-teman pelajari di SMA tentang hasil kali komposisi bundaran ini. Nah, cuma di sini kita ke geometrinya, dan kita bicara di sini yaitu semesta bicaranya di transformasi. Kemudian, jika S1 dan S2 adalah isometri langsung, dan T1, T2 adalah isometri lawan, maka muncul keterangan bahwa S1 bundaran S2 adalah isometri langsung. S1 bundaran T1 adalah isometri lawan, dan T1 bundaran S1 adalah isometri lawan. T1 bundaran T2 adalah isometri, maaf ini bukan langsung ya, saya ketik isometri lawan. Jadi kalau kita gambarkan, misalkan di sini S1, benar. Kalau kita gambarkan, di sini misalkan S1
sini S2 isometrinya karena dia langsung, misalkan ini, misalkan arahnya ke kanan, jadi arahnya tidak dari kanan, gitu. Jadi saya buatkan untuk isometri langsung yang kemarin sudah kita bahas, yaitu bahwa isometri langsung yaitu yang mengawetkan orientasinya. Jika orientasinya positif, maka petanya juga positif. Jika perpetanya negatif, maka orientasinya untuk petanya juga negatif. Artinya dia langsung. Kalau yang berlawanan kemarin, jika dari prapetanya positif orientasinya, maka petanya negatif. Atau sebaliknya, jika orientasinya pada prapeta itu negatif, maka pada peta orientasinya itu positif. Nah, kemudian T1, di sini ada T2 sebagai isometrinya. Nah, di sini diketahui bahwa T1 dan T2 adalah isometri lawan. Berarti arahnya nanti berlawanan. Entah nanti T1-nya ke kanan, T2-nya ke kiri, atau sebaliknya T1-nya ke kiri, T2-nya yang ke kanan. Kita coba lihat di sini sesuai dengan apa yang dituliskan definisinya, bahwa S1 dan S2 adalah isometri langsung, dan T1 dan T2 adalah isometri lawan. Sehingga di sini, misalkan saya arahnya ke sini, maaf, bentar. Oke, misalkan saya buatkan seperti ini kiri ke kanan, atau sebaliknya, kalau arahnya dia ke sini, maka orientasi yang ini ke sini. Atau yang S1 juga sama arahnya. Nah, jadi S1 bundaran S2 adalah isometri langsung. Kita lihat di sini S1 arahnya ke kanan, S2 arah ke kanan, atau yang arah kiri juga sama, S2 arah kiri, sehingga dia langsung. S1 bundaran T1 adalah isometri lawan. Kalau kita lihat di sini, S1 dengan T1, kalau kita lihat di sini dia langsung. Kalau S1 dengan T1 yang di bawah dia lawan. Jadi nanti menyesuaikan dari definisinya dan pertanyaan atau permasalahan yang muncul. Jadi ini untuk S1 dan S2, dan ini T1 dan T2, di mana di sini yang S1 dan S2 adalah isometri langsung. Kemudian T1 dan T2 adalah isometri lawan, sehingga kita bisa tentukan orientasinya, apakah dia searah jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam untuk mudahnya. Yang kemarin sudah kita bahas dengan metode siklik dari lingkaran, kemarin ada P1, P2, P3, ya, membentuk satu lingkaran, dan arahnya apakah dia searah dengan jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam kemarin. Baik, kita lanjut. Di sini ada contoh, diketahui garis G dan garis H dan titik P. Jadi sudah diketahui ada dua garis, saya namakan di sini garis G dan garis H, dan ada sebuah titik, yaitu titik P. Lukislah yang pertama titik A, di mana titik ini yaitu pencerminan dari titik P ini terhadap garis H, kemudian dicermin lagi terhadap garis G, atau kita baca MG, MHP. Kemudian yang kedua, atau B di sini ya, titik B sama dengan titik P ini kita cerminkan terhadap garis G, kemudian dicermin lagi terhadap garis H. Kemudian permasalahan kedua yaitu jika diketahui T1, T2, T3 satu transformasi, karena dia transformasi berarti T1, T2, dan T3 memiliki tiga sifat, yaitu dia fungsi, kemudian surjektif, dan injektif. Pasti dia akan memenuhi tiga hal itu. Tentukan hasil kali transformasinya. Baik, kita bahas satu persatu. Nah, diketahui yaitu ada garis G, nah ini garis G, dan garis H. Jadi ini garis G dan garis H, ini yang diketahui, dan sebuah titik yaitu titik P. Nah, kemudian titik P ini dicerminkan terhadap garis H. Berarti titik
P ini dicermin terhadap garis H. Mana garis H? Ini garis H yang bawah ini. Sehingga ditarik garis dari titik P. Di sini tegak lurus dengan garis H dengan jarak yang sama. Dapatkan di sini MHP atau sama dengan P aksen atau peta yang pertama. Kemudian setelah itu dicerminkan lagi terhadap garis G. Berarti dia ke atas, tegak lurus dengan garis G dengan jarak yang sama, maka diperoleh titik A atau sama dengan, kalau kita gunakan bahasa P, yaitu P double aksen. Gitu. Jadi cara melukisnya mudah. Tentukan dulu garis G dan garis H. Kebetulan di sini sudah ditentukan garis G-nya, garis H, kemudian titik P. Sehingga kita bisa mulai dari garis H terlebih dahulu, karena diminta garis H ini dicermin terhadap garis, titik P, dicermin terhadap garis H, kemudian dicerminkan lagi terhadap garis G. Sehingga diperoleh titik A. Baik, kemudian permasalahan yang kedua, yaitu mencari titik B. Masih sama ini diketahui, yaitu titik garis G dan garis H, dan ada titik P, itu diketahui. Nah, cuma di sini yang diminta yaitu titik P itu dicerminkan terlebih dahulu terhadap garis G. Kita perhatikan garis G yang di mana, kemudian dari titik P dari garis, tegak lurus, dengan jarak yang sama, kita peroleh MGP atau sama dengan P aksen. Nah, kemudian titik P aksen ini dicerminkan lagi terhadap garis H. Kita lihat garis H di mana letaknya. Nah, kemudian kita tarik garis tegak lurus titik P aksen tadi atau MGP dengan jarak yang sama, maka kita peroleh titik yang dicari, yaitu titik B atau sama dengan P double aksen. Jadi kita perhatikan dulu apa yang diketahui, apa yang didefinisikan, dan kita cermati apa yang ditanyakan atau apa yang diminta. Sehingga kita bisa mulai dari apa yang diketahui atau yang didefinisikan, kemudian kita kembali ke sifat-sifatnya atau persyaratannya. Kalau diminta dia transformasi, berarti kita harus menunjukkan bahwa dia fungsi surjektif dan juga injektif atau dia fungsi bijektif. Baik, kemudian pertanyaan kedua tadi, jika diketahui ada T1, kemudian T2, dan T3, dia transformasi, apakah hasil perkaliannya juga merupakan transformasi? Ini pertanyaan yang kedua. Nah, kita andaikan di sini P aksen sama dengan T1P, P double aksen sama dengan T2P aksen, P triple aksen sama dengan T3P double aksen. Jadi kita di sini kita andaikan, kita misalkan untuk mempermudah dalam pembuktiannya. Kita mulai dari T3 dalam kurung T2 kali T1. Masing-masing T di sini yaitu 1, 2, 3 itu satu transformasi yang dikalikan terhadap titik P. Nah, maka dengan sifat yang tadi sudah kita bahas tentang komposisi atau hasil transformasi, kita bisa tuliskan bahwa T3 sama dengan T3 kali dalam kurung T2 kali T1. Kemudian T3 kali T2, nah di mana T1P-nya tadi sudah kita misalkan yaitu P aksen. Maka bisa kita tulis di sini T1P. Kita bisa. Nah, T1P di sini yaitu P aksen sehingga kita tuliskan T3 kali T2P aksen. Nah, kemudian T2P aksen tadi sudah kita definisikan yaitu P double aksen. Sehingga kita bisa menuliskan T3P double aksen. Nah, T3P double aksen tadi sudah kita definisikan juga dia P triple aksen. Sehingga
bahwa hasil kali transformasi T3 kali T2 kali T1 atau T3 bundaran T2 bundaran T1 terhadap titik P, yaitu P triple aksen hasilnya. Nah, coba kita balik pengaliannya dengan sifat asosiatifnya, yaitu T3 kali T2 dalam kurung kali T1 terhadap titik P. Sehingga di sini sama dengan T3 kali T2 dalam kurung T1P. Jadi T1P ini terpisah. Nah, T1P sendiri tadi sudah kita definisikan, kita misalkan yaitu P aksen. Sehingga nantinya di sini T3 kali T2, T1P ini kita jadikan sebagai P aksen. Nah, kemudian T2 kita keluarkan sehingga dapatan T3 kali T2P aksen. Nah, di sini tadi kita sudah definisikan bahwa T2P aksen yaitu P double aksen. Sehingga kita bisa menggantinya T3P double aksen. Nah, kemudian T3P double aksen sendiri sudah kita definisikan juga yaitu P triple aksen. Sehingga sifat asosiatif ini berlaku dan antara transformasi T1, T2, dan 3 hasil kalinya juga merupakan suatu transformasi. Jadi dapat kita simpulkan T3 dalam kurung T2 kali T1 sama dengan dalam kurung T3 kali T2 kali T1 sama dengan T3 kali T2 kali T1. Sehingga hasil kali transformasinya itu bersifat asosiatif. Jadi jelas hasil perkalian dari 3 transformasi dia merupakan transformasi juga. Jadi teorema tadi yang pertama sudah terbukti bahwa hasil kali transformasi adalah suatu transformasi. Dan kita juga sudah mendekati dengan isometrinya, di mana isometri itu mengawetkan sebuah jarak, sudut, dan garis. Dan ternyata perkaliannya juga merupakan isometri. Dan isometri juga bagian dari transformasi. Baik, teman-teman, jadi itu merupakan materi dari hasil kali transformasi untuk hari ini. Monggo, kalau ada yang kurang jelas, ada pertanyaan, saya persilakan. Monggo, barangkali ada yang kurang jelas, ada yang kurang paham, bisa ditanyakan. Untuk materi sudah saya unggah di Sepada, jadi teman-teman nanti bisa untuk mengunduhnya, termasuk nanti videonya juga nanti bisa diunduh di Sepada. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Atau sementara belum, nanti kita bertemu di forum diskusi di Sepada. Ya, Pak, belum. Oke, baik. Baik, jika belum ada pertanyaan, saya kira untuk sinkronus kita pagi hari ini, saya akan akhiri dan nanti bisa lanjut di forum diskusi. Nanti sekali lagi teman-teman akan saya lihat di forum diskusinya, aktif atau tidak aktifnya. Kemudian jangan lupa untuk tugas akhirnya, seperti biasa saya set sampai jam 4. Jadi sudah ada saya siapkan, nanti monggo bisa dibuka, bisa didiskusikan juga di forum diskusi, nanti bisa saling tanya jawab di situ. Sehingga nantinya kalau ada yang kurang jelas, nanti bisa kita diskusikan di forum diskusi juga. Seandainya pun perlu tetap muka online lagi, nanti kita bisa tetap muka online lagi di bagian mana yang menurut teman-teman kurang jelas. Baik, kalau misalkan belum ada pertanyaan, saya kira itu yang bisa kita bahas untuk pagi hari ini. Semoga bisa dipahami dan teman-teman di sini sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan di pertemuan kali ini. Sudah saya siapkan semua. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan yang masih ngantuk nanti bisa raup terlebih dahulu, nggih. Yang penting saya sudah melihat wajah-wajahnya, nggih. Oke, baik. Kalau gitu kita akhiri sampai ini. Kita bertemu di forum diskusi. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.